Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Yap, sesuai dengan janji Kanidia semalam, Kanidia bakal langsung buat pembahasan soal KSNK yang baru aja dilaksanakan tadi pagi nih. By the way Kanidia mohon maaf ini baru bisa upload soalnya nyampe rumahnya juga udah malam banget, jadi tapi tetap harus disempetin karena udah janji dari kemarin. Dan kalau Kanidia tadi dengar udah ada yang pengumuman ya, udah ada yang dinyatakan lolos untuk tingkat provinsi. Selamat buat kalian yang udah lolos. Tetap berjuang, semoga bisa lolos menjadi medalis untuk KSN 2020. Dan yang namanya belum muncul di pengumuman, jangan pernah patah semangat ya, karena masih banyak kesempatan kok. Yang penting kalian berbenah, bakal ada kesempatan di luar sana. Oke, langsung aja kita cek soalnya. Tadi sih rencananya Kanidia pengen ngebahasnya berurutan kan ya. Tapi setelah Kanidia scan soalnya, kayaknya kurang nantang deh kalau soal nomor 1 nih ya. Jadi Kanidia coba pilah dulu nih yang paling menyenangkan. Dan kalau Kanidia pribadi sih kan emang paling suka soal-soal yang hitungan, karena paling enak deh, nggak bakal ada yang bikin bingung lagi dan seterusnya. Nah makanya kita bakal ngebahas soal nomor 8 terlebih dahulu. Kita baca soalnya terlebih dahulu tapi ya. Biaya tetap yang dikeluarkan oleh warung bakso Katok untuk menghasilkan 500 porsi bakso sebanyak 2 juta rupiah. Dan biaya variabel porsinya sebesar 6.000 rupiah. Harga jual bakso itu katanya 12.500 per porsi. Jumlah keuntungan atau kerugian yang dialami oleh warung Katok jika seluruh bakso terjual adalah: A. Rugi 1.250.000, B. Laba 1.250.000, C. Rugi 5 juta, D. Laba 6.250.000, atau E. Break even point. Nah, sebelum kita bahas kenapa sih kayak gitu, kita perlu tahu nih apa aja sih informasi yang kita bisa dapatkan dari soal. Kita mulai dari ini nih. Katanya biaya tetap itu untuk menghasilkan 500. Ini benar gak sih 500 itu adalah biaya tetap? Ya salah, biaya tetap itu kan pastinya biaya ya. Masa sih biaya 500 porsi? Harusnya biaya tetap itu adalah yang 2 juta. Seperti itu. Nah, di ekonomi kita udah sepakat kan ya, biaya tetap itu diistilahin dengan fixed cost, atau biasanya disingkat dengan istilah FC. Lalu yang diketahui apa lagi nih? 500 ini apa deh? Untuk menghasilkan barang 500 porsi, berarti itu adalah jumlah yang kita produksi alias key quantity. Nah, terus ada lagi nggak yang bisa kita tahu dari soal biaya variabel? Nah, variabel itu apa sih bahasa Inggrisnya? Variable cost. Itu berapa katanya? 6.000 tok. Nah, kan dia mau nanya deh, bener nggak sih kalau kita dapat informasi segini, menerjemahkannya harus kayak gini? Ya jawabannya salah ya. Kalau misalnya kita cerita variabel nih ya, selalu dalam menerjemahkan persamaannya pasti bakal berakhiran ki. Karena sekali lagi biaya variabel itu adalah biaya yang nilainya bergantung sama ki yang diproduksi. That's why di persamaannya harus ada ki, even di soal nggak ada. Nah ini yang biasanya anak-anak jadi bingung. Kok nggak ketemu sih kak? Berarti kalian lupa naruh ki di bagian VC. Nah selanjutnya ada juga nih, katanya harganya berapa? 12,5. Harga dalam ekonomi udah sepakat kan ya, kita pakai simbol P. Nah terakhir ada gak sih yang masih bisa kita ketahui dari soal? Udah gak ada ya. Jadi pertanyaannya, berapa sih keuntungan atau kerugian yang dialami oleh warung Katok? Jadi yang ditanya sebenarnya, BTW belum ya, jika seluruh bakso terjual. Jadi si 500 porsi bakso ini kalau misalnya kejual habis, itu bakal merasakan apa? Si perusahaan bakal laba nggak? Kalau laba iya berapa? Kalau rugi, ruginya berapa? Kayak gitu. Nah kalau kali dia nanya rumus laba apa deh kalau di ekonomi? Ya rumus laba di ekonomi kan udah jelas banget ya, TR dikurang TC. Nah terus kalau rugi gimana kak? Sama juga, kita bakal menggunakan rumus TR kurang TC. Terus kalau misalnya ada yang nanya, terus cara kita tahu kalau dia lagi laba atau rugi gimana kak? Nah jadi kalian cukup mengurangi dulu nih TR dengan TC, dan hasilnya kan bakal ada 2 tuh. Nilainya bisa positif atau dia negatif. Nah nilai positif dan negatif ini menunjukkan kondisi dari si perusahaan yang bersangkutan. Kalau hasil kurangnya ntar kalian dapat
positif berarti dia bakal merasakan laba kebalik. Nah sementara kalau dia negatif itu berarti menunjukkan dia rugi. Berarti kalau misalnya pertanyaannya ini laba atau rugi, kita cukup cari tahu aja nilai TR kalau dikurang TC itu positif atau negatif nggak sih. Nah sekarang pertanyaannya, di soal kita udah bisa menentukan nilai TR nggak sih? Nggak ada kan. Nah kalau TC udah ada nggak sih? Nggak ada juga. Lalu gimana kak? Nah makanya OSN itu kan emang soalnya jarang ada yang cepet ya, jawabnya cepet ya. Secara durasinya juga panjang, pasti membutuhkan lumayan banyak waktu. Nah TR itu kan rumusnya udah sangat jelas ya. Kita pasti pakai nilai P dikali Q. Udah ada informasi P nggak di soal? Udah ada jelas banget. 12,5 dikali Q. Q-nya berapa deh? 500 kan yang ini nih. Nah kalau kalian kali ntar ketemu berapa? Iya, bakal ketemu 6.250.000. Udah si TR udah ketemu. Sekarang kita nyari TC. TC ada yang tahu nggak sih kita pakai rumus yang mana? Sebenarnya kan si TC ini punya banyak rumus kan ya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari soal nih ya, paling cocok pakai rumus standar aja. FC ditambah VC. By the way, ini kan dia mesti bilang deh, di buku-buku ada 2 versi ya. Kan dia pernah baca juga ada buku yang gak pakai istilah FC tapi TFC. Nah si VC ini juga pakaikan istilah TVC. Yang benar yang mana kak? Dua-duanya benar. Terus bedanya apa? Kalau yang ini nih kepanjangannya cuma fixed cost, sementara yang ini total fixed cost. Jadi mereka nambahin istilah total di depannya. Sama aja juga nih, total variable cost, ini variable cost toh. Jadi sebenarnya nggak ada masalah kalaupun kalian pakai istilah TFC ditambah TVC, itu juga nggak ada yang salah, udah bener kok. Nah cuma karena kali dia udah kebiasaannya pakai yang ini, ya udah pakai istilahnya juga kayak gitu. Oke, FC kita ada berapa sih? Iya, FC kita ada 2 juta kan ya. Ini 2 juta ditambah VC berapa? VC-nya 6.000 Ki. 6.000 Ki. Ya udah, si Q yang ini tadi nih ya, yang berapa sih Ki kita? 500 diganti ke sini nih, 500. Udah diselesain dulu. Ini kan dapatnya TC bakal dapatnya ini 2 juta. Terus kalau 600 dikali 6.000 kali 500 ini kan 6 kali 5 30. Nolnya masih ada 1 2 0 0 0 0 0 0. Allahu Akbar. Kebanyakan. 1 2 3 astagfirullah. Ini salah. Nah, jadi cuma 3 juta. Berarti total cost kita adalah 5 juta. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaannya kita laba apa rugi? Udah bisa ditentukan kan ya, karena kita udah dapat nilai TR dan juga nilai TC. Cara menentukannya gimana kak? Iya bener banget. Kita sisa kurangin nilai TR dengan TC. TR kita berapa? 6.250.000. Sementara si TC kita adalah 5 juta. Selisihnya berapa? Yep, 1.250.000. Nah ini nilainya positif atau negatif? Yep, positif kan ya. Dan kalau positif tadi kan ini udah bilang itu merupakan laba. Berarti untuk soal nomor 8 KSNK 2020 bidang ekonomi itu adalah laba sebesar 1.250.000. Di bagian yang mana yang benar? Iya, itu di sana udah kelihatan di bagian B. Astagfirullah. Berantakan banget ya. Ini udah kompilasi capek juga nih ya, gak fokus. Jadi alhamdulillah kita bisa udah sepakat ketemu jawabannya untuk soal nomor 8 itu di bagian B. Insya Allah kan ini bakal upload 1 atau 2 video lagi malam ini sebagai bentuk kangennya kita sama KSN yang akhirnya dihelat lagi. Dan terima kasih udah nonton video Kanidia dan juga subscribe, karena dengan subscribe kalian udah membantu Kanidia dan mensupport Kanidia untuk membangun channel Ekopedia jadi lebih baik. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum. Tonton video Kanidia yang lain juga ya.